Hai, balik lagi sama aku Michelle. Di video kali ini kita bakal nostalgia drama. Kenapa nostalgia drama? Ya, karena aku akan memberitahu bagaimana sih awalnya aku tahu tentang Korea. Nah, awalnya banget sih bukan karena ini ya, karena Running Man. Kalau kalian tahu variety show Korea Running Man, itu adalah hal pertama yang buat aku aware akan Korean drama, K-pop gitu, ataupun Korean culture, budaya Korea. Nah, kali ini aku akan memberitahukan sebenarnya ternyata bukan Running Man yang bikin pertama kali aku kenal Korea, tapi ternyata drama ini Full House judulnya. Kalau kalian tahu, ini drama udah lama banget. Kalau nggak salah drama ini tuh keluar tahun 2003 ya, tapi aku nggak nontonnya di zaman itu karena waktu itu aku masih kecil. Aku inget aku nonton ini itu sekitar tahun 2009, 2010 ya, sekitar 10 tahun yang lalu ya baru nonton drama ini. Dan bahkan sebelumnya aku bahkan nggak tahu kalau aku ingetnya gini, waktu tahun 2003 itu guru biologi aku yang seneng banget nonton Full House gitu. Dia kayak obses banget gitu, tergila-gila banget, sampai ternyata ada satu murid juga yang tergila-gila juga dengan drama ini. Akhirnya mereka tuh tukeran, zaman dulu masih CD, DVD, zamannya DVD mereka tukeran DVD gitu, saling pinjem-pinjeman. Nah saat itu aku belum tertarik sama yang namanya drama-drama begini kan, jadi aku hanya inget aja gitu ngelihat covernya, jadi oh ini kayaknya dulu pernah ini deh. Saat itu pun aku nggak tahu kalau itu ternyata drama Korea gitu. Nah, aku taunya benar-benar tahun 2009 atau 2010 itu pertama kali nonton, karena itu juga pas nonton di website, jadi denger juga bahasa Koreanya gitu, nggak yang didubbing atau ya tahu sendiri lah ya kalau di Indonesia biasanya didubbing kan ya. Jadi ini denger sendiri omongannya bahasa Korea. Aku mengingat hal itu, aku pikir kayaknya lucu juga kalau kita mulai membicarakan drama Korea, karena kan banyak dari kalian juga yang sering nonton drama Korea ya kan. Jadi di video-video berikutnya aku akan juga menceritakan berbagai macam drama Korea yang aku pernah nonton. Aku akan menjelaskan apa sih yang bisa kita ambil dari drama tersebut, bagusnya di mana, bahasanya apa, tradisinya apa yang bisa kita pelajari. Oke? Di drama Korea ini Full House ada dua peran utama, yaitu Song Hye Kyo yang berperan sebagai Han Ji Eun dan B Rain, kalau kalian tahu Rain, yang berperan sebagai Lee Young Jae. Cerita karakternya adalah Song Hye Kyo sebagai peran utama wanita adalah wanita yang tinggal sendirian, nggak punya keluarga, tapi dia punya rumah satu-satunya yang diturunkan oleh keluarga dia, dan dia adalah seorang penulis, dan dia juga lugu, baik hati, periang gitu. Nah, sedangkan Lee Young Jae sendiri adalah seorang artis yang keras kepala dan egois, yang mana kebanyakan dari orang-orang sekelilingnya nggak gitu suka sebenarnya sama dia. Plot pertama dari cerita ini, episode 1-2-nya, aku sebenarnya nggak gitu suka ya. Alasan kenapa Han Ji Eun yang harus jadi tinggal sama si Lee Young Jae ini gitu. Karena menurutku terlalu aneh gitu. Terlalu anehnya kenapa? Karena kok bisa ya punya sahabat yang katanya sahabatnya dari kecil, dari SD bahkan dan SMP, bisa sejahat itu gitu sama sahabatnya yang udah jelas-jelas nggak punya keluarga. Masa sih setega itu? Itu pertama. Nah, yang kedua adalah masa iya orang bisa jual rumah semudah itu tanpa tanda tangan atau tanpa kesahan dari si pemilik rumah. Masa jual rumah bisa digantikan oleh orang lain? Itu yang menurut aku nggak make sense. Dan setelah melakukan kejahatan itu, temennya sendiri pun nggak dihukum gitu loh. Jadi kayak, duh, keterlaluan banget nggak sih gitu. Nah, ini satu-satunya hal yang aku nggak suka karena menurut aku terlalu aneh gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang bisa aku angkat adalah acting dari si pemain, dari si para aktor ini, yaitu actingnya Song Hye Kyo sebagai Han Ji Eun dan B sebagai Lee Young Jae. Di sini jujur aja aku suka sama acting mereka. Kenapa? Karena kalau aku pribadi, aku nonton beberapa drama Song Hye Kyo yang lainnya, dia kayaknya selalu melo ya di film-film lain gitu. Aku belum pernah nonton semua sih, kayak aku cuma nonton 3 drama lain dari selain yang Full House ini. Seperti kalian tahu yang terkenal, Descendant of the Sun, ya kan. Terus ada film dia sama Park Bo Gum, Encounter, dan kayak film zaman dulunya banget lagi. Aku juga gak inget nontonnya, tapi kayaknya aku pernah sekilas inget-inget yang dia masih kecil banget main sama Won Bin kalau nggak salah.
dia sakit gitu, dan ya di 3 film lainnya ini kayaknya dia selalu dapat peran yang sedih gitu, yang melo-melo gitu. Sedangkan di sini dia dapetnya yang seneng, riang, bubbly gitu. Jadi cukup menghibur lah melihat Song Hye Kyo tuh happy gitu kan. Nah, Young Jae-nya sendiri aku suka caranya si Biren membawakan karakter ini, karena bisa sangat amat terlihat perbedaan saat dia seneng, marah, sedih, ataupun saat dia cemberut atau dia merasa bersalah. Di sini di drama ini banyak banget momen dimana si Young Jae ini merasa bersalah, dan menurut aku acting merasa bersalahnya tuh lucu banget gitu, kayak bisa dibilang imut. Actingnya oke menurut aku. Dan yang kedua, kenapa aku senang sama actingnya mereka, chemistry-nya mereka juga jadi bagus banget gitu. Jadi kedua orang ini memerankan peran ini tuh kayak nggak usaha gitu, kayak bener-bener aslinya mereka seperti itu gitu. Jadi aku sangat menikmati ya adu acting mereka, istilahnya gitu ya, adu acting mereka sangat menikmati gitu, karena sangat amat enak untuk ditonton, sangat amat ringan. 뭘 봐요? 나 밥 먹는 거 처음 봐요? 그래, 그냥 이렇게 먹으면 될 걸 괜히 고집 피우고 안 먹는다고 그러고. Dari alur ceritanya sendiri sangat amat membantu ya, dimana mereka berdua ini seperti Tom and Jerry gitu ya, yang selalu berantem, selalu berantem, padahal sayang satu sama lain gitu ya. Jadi menurut aku oke. Cuman ini tuh drama romantis komedi. Plus banget kan, drama romantis komedi gitu. Jadi kalau yang nggak suka drama romcom gini, kayaknya nggak cocok sih untuk nonton, karena ini menurut aku manis banget. Menurut aku nih kayak istilahnya tuh kalau film ini cewek banget gitu loh. Ini filmnya cewek banget gitu, belum tentu cowok suka, nggak tahu ya, ini menurut aku sih. Terus secara lokasi, karena kejadiannya kebanyakan di rumah, kita akan fokus di rumahnya Han Ji-eun, dimana rumahnya ini dibangun oleh bapaknya Han Ji-eun dan dikasih nama Full House ya, judul dari film ini sendiri Full House gitu. Dan aku sangat amat seneng lah dengan rumahnya begitu, kayak kalau nggak salah tanggap gitu ya, rumahnya ini kayak di pinggir pantai. Wah, berarti kayak keren banget gitu ya, rumah di pinggir pantai, bentuknya banyak kacanya samping-sampingnya, jadi kelihatannya kayak rumahnya luas banget. Misalnya rumahnya aja udah luas sebenarnya, kayak udah gede gitu. Terus ditambah di pinggir pantai, ditambah banyak kaca-kacanya gitu, daripada mereka pakai tembok atau pakai pintu ya semuanya dikasih kaca gitu. Kayak enak banget deh, kayak rumahnya luas banget gitu. Terus pekarangannya juga luas gitu. Cara pribadi sih aku suka banget, cuman sebagai perempuan aku berpikir kayak aduh beresinnya susah ya gitu. Selain itu, yang paling aku suka dari drama ini adalah original soundtracknya itu sendiri. Original soundtracknya ada 3 yang kayak selalu diulang-ulang, dari opening, closing, terus ada lagu-lagu pengiring-pengiring di tengah-tengahnya. Aku sangat amat suka dan selalu terngiang-ngiang ya, terutama openingnya dan lagunya Byul, yaitu yang judulnya I Think. Kalian boleh dengerin, itu lagunya enak banget, maksudnya kalian denger pasti terngiang-ngiang lah sama filmnya gitu, karena lagunya juga easy listening gitu, kayak filmnya easy untuk ditonton, jadi sangat mengkomplement satu sama lain. Oh, for your information, si Byul ini adalah istri dari HH atau Running Man. Tahu kan HH Running Man? Nah, ini Byul itu istrinya. Nah, dari film ini budaya Korea apa sih yang bisa kita ambil? Nah, yang paling pertama aku keingetan banget nih kalau nonton film ini adalah kata-kata whiting. Ya mungkin kalau zaman sekarang kita udah nggak asing ya sama kata-kata whiting yang disebutin sama pemain-pemain dan atau aktor-aktor, atau bahkan kayak di kehidupan sehari-hari mereka mungkin ya, mereka sering kali menyebutkan fighting, yang kalau kita artikan sebagai bahasa Indonesia bisa memiliki arti semangat gitu kan. Tapi kan ditulisnya fighting ya, kayak berantem. Nah, ini aku mau menjelaskan sedikit kata-kata whiting ini sendiri. Kata-kata whiting ini sendiri pada awalnya adalah kata-kata yang digunakan pada zaman perang. Nah, luar biasa kan? Pada zaman perang ini, kata-kata whiting saat itu tulisannya fighting spirit. Jadi kayak semangat juang gitu ya, kalau mungkin bahasa kita, bahasa Indonesia jadi kayak semangat juang, fighting spirit. Yang saat itu Korea juga dijajah oleh Jepang, sama seperti kita di Indonesia ya, mereka juga dijajah oleh Jepang pada saat itu. Nah, itu kata-kata pertama kali didengar, katanya gitu ya. Ini aku mencari tahu dan mengkonfirmasi dengan guruku, guru bahasa Koreaku. Dari mana sih kata-kata ini? Nah, dia mencari di Namu Wikipedia atau Wikipedianya Korea. Di sana dijelaskan seperti itu, bahwa kata-kata fighting ini sebenarnya udah dari zaman perang Korea melawan Jepang. Di tahun 1930, kata-kata fighting ini keluar lagi
dalam sebuah artikel untuk mendukung timnas Korea melawan timnas Jepang. Di pertandingan sepak bola antara dua negara ini, kata-kata fighting itu keluar lagi. Nah, kalian mikir kan, kenapa sih katanya kok fighting? Nah, setelah dicari-cari, kata-katanya mirip banget memang sama kata-kata fighting dari bahasa Inggris. Tapi kalau fighting dalam bahasa Inggris kan memiliki arti berantem, ya kan? Nah, kalau fighting dalam bahasa Korea ini memiliki arti ya kayak tadi aku bilang, semangat kalau di bahasa Indonesia. Atau kalau kalian mungkin tahu bahasa lain seperti misalnya Mandarin, ciao. Nah, itu mirip-mirip, sama artinya sama fighting. Jadi, akhirnya menurut pemerintah Korea, fighting ini bukan bahasa Inggris, bukan Konglish. Ini benar-benar bahasa Korea, yaitu fighting. Jadi beda ya fightingnya Korea sama fightingnya Inggris. Meskipun seringkali masih ditranslate fighting ya di drama, tapi just for your information aja bahwa ini nggak memiliki arti yang sama gitu. Jadi fighting ini juga dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Korea sebagai bahasa Korea, bukan Konglish atau Korea English atau Korea yang dicampur sama Inggris gitu, bukan ya. Jadi dari dulu disebutnya fighting spirit, dia berubah menjadi fighting. Nah, sekarang ada yang bisa nyebut fighting, ada yang bisa nyebut fighting. Ya, balik lagi semua artinya sama, yaitu semangat. Ingat ya, bukan fighting berantem, oke? Pertama ya, kata-kata fighting itu adalah salah satu kebudayaan Korea yang sering kita dengar sampai sekarang dan kita mulai akrab, bener kan? Nah, yang kedua, budaya Korea yang kedua yang masuk ke dalam memoriku dari drama ini adalah lagu anak yang berjudul Kom Se Mari. Lagu ini dinyanyikan oleh Han Ji Eun untuk sebagai hadiah kepada mertuanya dan neneknya si Young Jae ini. Dia nyanyi sambil menarikan lagu ini gitu, which is sangat amat lucu dan sangat amat imut ya. Nah, lagu ini yang di kepalaku karena lagunya gampang kan, karena lagunya anak kecil kan. Nah, lagu ini menceritakan tentang ya karena saya kalau nonton ada artinya deh, 3 beruang sekeluarga, ayah, ibu, dan bayi gitu. Jadi lagu ini juga sangat amat terngiang. Jadi ini adalah lagu anak Korea pertama yang aku tahu dan aku ingat gitu. Nah, selanjutnya kata-kata yang sering didengar dan sering diulang dan yang akhirnya masuk juga ke dalam memoriku dan menjadi kosakata baru yang aku punya, yaitu paptung. Paptung ini adalah penanak nasi artinya. Kenapa? Karena dalam cerita ini kan si Han Ji ini selalu disuruh masak, selalu ditungguin makan bareng sama si Lee Young Jae. Yang si Young Jae akhirnya selalu membuat alasan-alasan pun dengan cara menggunakan kamu belum masak, kamu masakin buat aku dong gitu-gitu. Jadi akhirnya dia selalu manggil si Han Ji Eun-nya ini sebagai paptung. Yang kedua sering aku dengar dan akhirnya masuk juga adalah Jongsu. Nah, Jongsu ini artinya bersih-bersih. Kenapa bersih-bersih? Balik lagi. Di film ini, si Rain ini ceritanya freak sama kebersihan. Mungkin dia OCD kali ya. Dia demen banget sama bersih-bersih. Rumah dia harus sangat-sangat bersih. Akhirnya dia selalu membuat berbagai alasan untuk membuat si Han Ji ini stay di rumah dengan cara kamu harus bersih-bersihin rumah. Nah, dia selalu bilang Jongsu, 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 Jongsu. Akhirnya keingetan lah di kepalaku, Jongsu. Itu bersih-bersih rumah itu artinya Jongsu di bahasa Korea gitu. Jadi ini selalu keingetan. Nah, yang ketiga yang selalu aku ingat adalah tak. Tak. Nah, tak ini dalam artinya bahasa Indonesia adalah ayam. Kalau kita mungkin di bahasa Indonesia kalau nggak punya otak atau bodoh, sorry kalau kasar, itu disebut sebagai otak udang, bener nggak? Nah, kalau di film ini si Lee Young Jae manggil Han Ji Eun dengan sebutan tak atau ayam karena menurut dia otaknya Han Ji Eun seperti otak ayam, jadi saya manggil dia tak gitu. Atau ada bahasa lainnya tapi yang itu aku nggak ingat karena mungkin agak susah didengar dan lebih jarang. Kalau yang ini yang artinya burung atau unggas itu aku kurang bisa dengar dengan jelas, atau ya kurang lebih seperti itu. Yang sering banget terulang dan jelas adalah ini tak, dia selalu nyebutin ngatain si Han Ji Eun ini tak gitu. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah fighting. Di pembahasan sebelumnya fighting juga sering digunakan, jadi fighting dan aja-aja. Oh iya, fighting dan aja-aja. Basically dua-duanya ini memiliki arti yang sama, itu semangat. Kata-kata ini menjadi kosakata tambahan buat aku dari film ini. Nah, kalau berbicara mengenai value apa sih yang bisa diambil dari cerita ini, dari drama ini? Kalau aku sih yang kepikiran yang pertama ya, karena buat aku agak aneh, adalah jangan percaya teman. Aku sih amit-amit. Kalau sampai punya teman kayak gitu ya amit-amit gitu.
temennya super duper jahat gitu, jadi amit-amit gitu. Jadi kayak jangan percaya sama teman, jangan percaya sama sembarang orang. Itu yang pertama yang aku ingat dari film ini. Ya untungnya sih selama ini aku gak pernah, jangan sampai pernah juga ketemu sama teman seperti ini ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah jangan mengambil keputusan di saat marah, frustasi, atau cemburu. Kenapa? Karena biasanya nggak berujung baik gitu. Kayak ini jadi memiliki alasan untuk mengawini seseorang yang sebenarnya dia juga nggak cintai, akhirnya berujung pada cinta segitiga yang gak kelar-kelar, akhirnya menyakiti dua wanita. Wah pokoknya beribet deh. Intinya kalian juga jangan mengambil keputusan di saat kalian marah, kesel, atau frustasi. Oke, sampai sini video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, punya value yang bisa diambil dari film ini, atau apa yang kalian suka dari film ini, atau film berikutnya yang kira-kira kalian mau aku bahas di video berikutnya, boleh kalian komen di bawah. Oke? Sampai sini video kali ini. Kalau ada salah pengucapan, salah kata, atau kata yang gak berkenan, mohon dimaafkan. Ini hanya pendapat dari diriku. Ini hanya untuk senang-senang. Oke? See you on next update. Bye!